Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini hingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rally. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys. Seperti biasa ya, ayat yang sama berulang kali ya guys. Betul. Tapi gak apa-apa, kita jujur aja karena namanya juga The Pakcik ya. Ini entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja. Nah, tapi sebelum itu ya, makasih kepada teman-teman kita yang udah komentar ya. Seperti biasa juga, makasih yang udah hantarkan kita video berserta dengan link juga. Makasih juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir. Selamat bergabung, kalian semua luar biasa guys. Karena udah menyerikan lagi ya channel The Pakcik ya. Channel yang akan membuat semuanya itu nggak ada settingan ya. Kita akan direct guys, kita terus direct, kita jujur aja, kita biar dekat dengan kalian semua dan juga reaksi yang luar biasa dan ya, juga kita santai aja guys, santuy aja Jas. Yang paling penting adalah kalian harus nonton video ini sehingga habis biar nggak salah paham ya. Dan juga untuk kali ini Pak Ci ya, kita dihantarkan satu video daripada Indonesia Insider, di mana ceritanya tentang benarkah Candi Prambanan dibangun hanya dalam 1 malam. Wah, kita tahu Pak Ci ya, Candi Borobudur ya, itu adalah salah satu tempat yang salah satu keajaiban dunia ya. Tapi ini dalam hanya 1 malam guys. Hanya dalam 1 malam bayangkan, dibangun ya. Oke, bayangkan untuk dalam pembinaan arsitektur. Bentar aku bayangin dulu. Ya, bayangkan. Oke, udah. Bayangkan untuk membina candi itu memerlukan tenaga yang banyak, seperti yang ada di mana Eropah ya, ada satu bangunan itu, sehingga ke hari ini ukiran itu tidak bisa dihabiskan. Maksudnya dalam 20 tahun pun tidak boleh dipastikan candi itu boleh disiapkan ataupun tidak, karena ukirannya terlalu banyak. Ini seperti piramid juga. Ya? Piramid itu guys, dia simple aja 3 segi ya kayak gitu. Tetapi untuk membuat sesuatu yang sangat biggest, sangat besar pada waktu itu sangat nggak masuk akal. Sama seperti candi ini guys. Wah. Itu nggak masuk akal. Ini jujur aja nggak masuk akal untuk kita pikirkan gimana ya orang terdahulu itu, gimana teknologinya untuk membangunkan itu. Iya. Tapi kalau dibanding dengan piramid ya, aku lebih rasa candi ini lebih unik dan juga ajaib Pak Ci. Betul. Ukirannya, bentuknya, bentuk piramid itu kan kayak gini aja. Candi Pak Ci. Itu luar biasa guys. Tapi kita dengarkan dulu penjelasannya. Iya benar-benar. Ini udah seperti pengen membahas ya, karena terlalu kita itu kaget dan juga pusing ya. Gimana candi itu dibangun. Apalagi bila kita dengar judulnya itu hanya 1 malam. Wah, gila banget ini. Wow. Jadi nggak perlu basa-basi, kita lihat bersama-sama dalam 3, 2, 1 and go. Dan ukiran-ukirannya unik banget yang kayak gini nih. Wah. Ya Allah, ini terlalu besar banget. Bukan sesuatu yang mudah. Siapa yang membikinnya ya? Ya nggak tahu juga guys. Ini yang menjadi misteri. Oh, di sini ya. Wah, simetri banget. Prambanan Temple. Kamu lihat itu. Alkisah Candi Prambanan dibangun oleh seorang kesatria bernama Bandung Bondowoso hanya dalam 1 malam. Bandung Bondowoso membangun Prambanan dengan 1000 candi di sekelilingnya demi memenuhi permintaan Putri Roro Jonggrang sebagai syarat untuk menikahi dirinya.
Wah, ini Dalam sumber cinta legenda ya. tersebutlah dua kerajaan Pengging dan kerajaan Baka yang saling berperang memperebutkan wilayah kekuasaan. Panglima perang kerajaan Pengging dipimpin langsung sang putra mahkota bernama Bandung Bondowoso. Sementara kerajaan Baka dipimpin oleh rajanya seorang raja bernama Prabu Baka. Dalam pertempuran 1 lawan 1 antara Bandung Bondowoso melawan Prabu Baka, sang Raja Baka berhasil dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Kemudian kerajaan Baka pun dikuasai oleh udah Bandung terima kasih. Bondowoso. Tak hanya ingin menguasai kerajaan, Bondowoso pun ingin mempersunting Roro Jonggrang, sang putri kerajaan. Aku yang berkuasa di kerajaan Baka ini. Apa yang ingin kau bicarakan? Sebagai negeri petaklukan, Baka tidak diperkenankan memiliki pasukan bersenjata. Dan untuk semua hal yang berhubungan dengan kepemimpinan akan diputuskan oleh kerajaan Pengging. Sejak kapan Baka berada di bawah kekuasaan Pengging? Sejak Prabu Baka aku kalahkan, Jonggrang, kau akan kuboyong ke keraton Pengging sebagai permasyuriku, bukan sebagai persembahan negeri taklukan. Aku tidak mungkin dapat menjadi permaisuri orang yang telah membunuh ayahku. Oke. Wah. Roro Jonggrang yang dendam kepada Bondowoso karena ayahnya dibunuh tak kuasa menolak. Maka akhirnya dia bersiasat untuk menerima pindangan Bondowoso dengan syarat dibuatkan 1000 candi sebelum fajar menyingsing dan ayam Wah. berkokok. Ya ampun guys. Apakah kau masih menyanggupi semua syarat yang akan kuajukan? Katakan saja, apa syaratmu? Baiklah putra mahkota Pengging. Syaratnya adalah buatkan 1000 candika lengkap dengan arca. Dan harus selesai malam ini juga. Gila. Gitu ya ceritanya. Wah, merinding aku. Syarat ini pun disanggupi oleh sang ksatria. Dengan bala bantuan para jin, Bandung Bondowoso berhasil membangun 999 candi sebelum pagi. Hanya tersisa 1 candi lagi. Roro Jonggrang pun menyuruh para pengikutnya untuk membakar jerami agar terlihat seperti fajar yang menyingsing. Para jin ketakutan dan menyangka hari sudah pagi. Mereka pergi meninggalkan pekerjaannya. Bandung Bondowoso pun murka, lalu mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca untuk melengkapi kekurangan 1 candi. Maka Wah. lengkaplah Prambanan dengan 999 candi dan 1 arca. Lalu benarkah candi ini dibuat oleh Bondowoso? Tidak. Candi ini tidak dibuat oleh Bondowoso. Kisah ini hanya merupakan cerita legenda rakyat dari mulut ke mulut saja. Candi Prambanan sebenarnya dibangun oleh Rakai Pikatan pada tahun 850 Masehi untuk menandingi kemegahan Candi Borobudur. Bukti tertulis dari Prasasti Siwagra pada tahun 856 Masehi disebutkan bahwa tujuan pembangunan candi ini untuk memuliakan Dewa Siwa. Maka kompleks Candi Prambanan dikenal juga dengan nama asli Siwagra yang berarti rumah Siwa. Arca yang dianggap sebagai Roro Jonggrang pun sebenarnya adalah arca Dewi Durga. Arca ini berada dalam ruangan utama Candi Prambanan. Sedangkan 999 candi yang tidak selesai itu kini dikenal sebagai Candi Sewu. Bangunan Candi Prambanan terus disempurnakan secara berkala oleh raja-raja Medang Mataram berikutnya, seperti Raja Daksa dan Raja Tulodong. Pembangunan kompleks Candi Prambanan juga diperluas dengan membangun ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Candi ini juga berfungsi sebagai tempat digelarnya berbagai upacara penting pada kerajaan Mataram kuno ini. Ratusan tahun berlalu, Candi Prambanan ditemukan kembali oleh C.L. Lons, seorang berkebangsaan Belanda pada tahun 1733. Kondisi candi ini rusak akibat bencana alam dan peperangan. Kemudian pada masa pendudukan Inggris di tanah Jawa, Thomas Stamford Raffles memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap bangunan Candi Prambanan. Namun penyelidikan tidak serius sehingga terjadi penjarahan terhadap ukiran batu-batu candi.
Barulah pada tahun 1855, Jan Willem Iserman memulai proses pembersihan dan pemindahan beberapa batu dan tanah dari bilik candi. Pada tahun 1902, proses pemugaran pun mulai dikerjakan. Tahun Pembaikian 1930-an, Candi Prambanan terus mengalami pemugaran sampai pada tanggal 23 Desember 1953, Candi Utama, Candi Siwa selesai dipugar. Berapa puluh tahun tuh Kemudian guys. Candi Brahma mengalami pemugaran pada tahun 1978 dan diresmikan pada tahun 1987. Candi Wisnu mulai dipugar pada tahun 1982 dan selesai pada tahun 1991. Lalu pada tahun 1991, Candi Prambanan pun resmi diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Mantap. Ini sejarahnya itu udah kaget aku tadi ya. Wah, tapi aku nggak menyangkal juga sebenarnya mungkin ada benarnya juga ya. Yaitu kita Ya kan ini kan cerita mistik-mistik kayak gini aku suka baca ya. benar-benar Sejarah dari mulut ke mulut ini juga menarik aku suka sekali dengar guys. juga. Yang menarik yes. Benar. Tapi ternyata sejarahnya juga dibikin tetapi selama berapa ratus tahun tuh guys. Berpuluh tahun juga ya. Dari tahun 18 sehingga 1987 ya tadi. 100 tahun juga itu. Oh, Ya kan? iya, lebih 18 kurang pergi lah. 19 100 tahun ya kan? Sebab untuk abad juga ya. membangunkan itu bukan sesuatu yang mudah juga. Iya. Ukiran itu. Wow. Mantap. Wow. Terima kasih Cerita yang buat sangat Indonesia Insider atas satu perkongsian video ya, yang satu sangat menarik perkongsian untuk kita candi. dengar. Yes. Ya, satu kisah sejarah ya yang sangat membuatkan kita kaget pada mulanya dan akhirnya kita kaget juga ya sebenarnya bila mendengarkan sejarah ini sebenarnya diperbaiki ya. Wah, mantap juga. Mantap. Aku suka banget ya kayak gini, Baci. Betul. Sebab kita tahu macam setiap legenda itu, setiap peristiwa yang berlaku mesti ada cerita di sebaliknya. Nah, kan Iya. seperti yang kalau di Malaysia sendiri di satu gunung yang di ini nih Putri Gunung Ledang. Ada Ya, ceritanya bahwa dia tidak ingin menikahi sang wira itu lalu meminta syarat yang bermacam-macam Yang nggak masuk akal. yang enggak Seperti masuk akal. hati nyamuk. 7 hati nyamuk ya. Nah, 7 hati, 7 dulang. 7 dulang nyamuk. Hati nyamuk. 7 dulang hati nyamuk kayak Ah. gimana 7 dulang? Satu dulang aja. Betul. Nah, Wow. Wah, ini gila. sangat wow. Ini nggak perlu dibahas panjang ini guys ya, karena sudah dibahas tadi dan juga sejarahnya itu sangat membuatkan kita seperti kaget juga. Tapi aku sebenarnya aku paling suka cerita yang paling awal tadi, Waci, daripada yang kebenarannya. Ya, Aku betul lagi juga. suka yang tadi awal daripada kebenarannya karena kalau dipikir secara logik ya orang dulu itu kan pasti punya kesaktian itu aku percaya. Mas. Yes, benar. Nah, mereka ada beberapa ilmu, mereka ada koromahnya juga ya kan. Nah, Betul. atas bantuan jin juga yang itu ceritanya kalau aku epic banget lah yang kayak itu ya. Nah, percaya nggak percaya tapi kita harus tahu yang kita bukan hidup di dunia ini manusia aja ya kan. Betul. Ada golongan jin dan juga syaitan. Kita harus ingat juga itu, Baji. Ya. Tetapi apabila sejarah ini udah Ungkapkan dihuraikan. dihuraikan begitu. Jadi kita tahulah macam kisah-kisah yang pernah diceritakan versus kisah-kisah yang sebenarnya telah berlaku. Gitu. Iya. Tapi itu semuanya terserah kepada diri kita juga. Ya benar-benar. Dia antara logis dan juga yang nggak masuk akal kayak gitu, khayalan ya. Iya. Tapi kalau kita nggak percaya, gimana datangnya cerita itu? Betul. Mungkin itu hanya cerita daripada orang Belanda, orang-orang Perancis yang menaklukki kawasan itu, ataupun sebenarnya cerita sebenarnya yang lain. Nah, ya kita nggak tahu ya. betul. Jadi guys, kalau kalian tahu, nah ini pertanyaan. Kalau kalian tahu, sila komentar di bawah biar kita baca.
gimana sebenarnya sejarah yang sebenar. Ya, kita tahu udah yang dibangunkan, tapi kita pengen tahu tentang cerita mistiknya itu, mistisnya itu Betul. guys. Apakah benar candi ini dibangunkan hanya satu malam? Jadi kalau kalian ada cerita ataupun pendapat lain, sila berbagi pendapat kepada kita seperti biasa. Sila komentar di bawah biar kita baca nanti ya guys. Kita pun Wow. kalau kita ingin menghuraikan ataupun memuktamadkan sesuatu cerita itu pun kita nggak bisa karena kita bukan ahlinya dan kita hanya mendengar daripada orang lain juga. Ya, yang pastinya kita itu jangan sesekali meremehkan sejarah ya, karena sejarah itu adalah salah satu batu loncatan kita untuk pergi ke masa hadapan juga ya. Betul. Jangan sesekali kita melupakan sejarah, asal muasal, dan juga tradisi serta budaya kita juga ya. Betul. Dan satu lagi jangan meremehkan sejarah tersebut karena itu yang Yes. telah berlaku serta keagungan di waktu itu juga. Wah. Yes, benar. Itu sebenarnya harus kita banggakan. Ada Benar, cerita benar. kayak gini nih. Jadi guys, begitu satu kali ini, Wacik. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen bila beserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Jadi begitu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye.